إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Para ulama, orang-orang yang alim dalam kaum muslimin memiliki kedudukan yang mulia. Karena para ulama, mereka itu dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai pewaris para nabi-nabi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abi Darda akhraja Abu Dawud, innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi-nabi itu tidak mewarisi dinar dan tidak pula dirham, tidak mewarisi mata uang dari emas dan juga tidak pula perak. Akan tetapi para nabi-nabi itu mewarisi ilmu. Maka barang siapa mengambil ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan para ulama itu adalah orang-orang yang mengambil bagian terbesar dari warisan para nabi ini berupa ilmu dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga kita apabila mendapatkan suatu permasalahan yang kita tidak mengetahui hukumnya, kita diperintahkan untuk merujuk kepada para ulama. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada para ulama, ahli zikr, kalau kamu tidak mengetahuinya. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kaum muslimin agar kita mentaati para ulama, sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan juga ulil amri minkum, dan taatilah ulil amri minkum. Dan para ulama menafsirkan ulil amri di sini yaitu ketaatan kepada para ulama dan kepada para umara. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, dalam ayat ini kenapa di saat Allah menyebutkan al-amri tidak menyebutkan ati'u. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah, pakai kata ati'u. Dan ketika Rasulullah wa ati'ur rasul,
kemudian wa ulil amri minkum, tanpa menyebutkan ati'u bil amri minkum, tanpa menggunakan ati'u. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, di sini menunjukkan bahwa ketaatan kepada para ulama, ketaatan kepada umara, ketaatan itu di bawah ketaatan Allah dan Rasulnya. Manakala para ulama berjalan di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah, dan manakala umara berjalan di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah, kita diperintahkan untuk mentaatinya. Dan sebaliknya, apabila ulama dan umara tidak berjalan di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka kita diperintahkan untuk mentaatinya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 golongan manusia di dalam mensikapi para ulama. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang jafa, bersikap keras, kasar kepada para ulama. Dan yang kedua, kelompok yang hulu, berlebihan kepada para ulama. Dan yang tiga, yaitu kelompok yang tawassut, kelompok yang tengah-tengah, mengetahui haknya ulama tetapi tidak hulu, berlebihan kepada para ulama. Kelompok yang pertama, kelompok yang kasar, yang tidak memberikan hak-hak kepada para ulama. Disebutkan sifat seperti ini adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi-nabi dan membunuh orang-orang yang merintahkan kepada al-qist, keadilan, maka fabashshirhum bi'adzabin alim, beri kabar gembira mereka dengan adab yang pedih. Dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ayat ini berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengingkari ayat-ayat Allah, dan juga salah satu peringai mereka yaitu membunuhi para nabi-nabi. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir lebih dari 300 nabi-nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi, termasuk Nabi Isa alaihissalam tidak lepas dari kejarannya orang-orang Yahudi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Upaya-upaya dari orang Yahudi untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkali-kali. Pernah beliau disihir. Siapa yang menyihir? Orang Yahudi. Siapa yang memberikan daging ternyata diracun? Orang Yahudi juga. Inilah peringai orang Yahudi. Selain para nabi-nabi, mereka itu membunuhi wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Mereka membunuh orang-orang yang merintahkan kepada keadilan dari kalangan manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ini golongan yang pertama, orang-orang tidak mengetahui hak-hak kepada para ulama, bersikap kasar, tidak menghormati, bahkan lebih dari itu membunuh para ulama dan juga membunuh para anbiya. Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang hulu, berlebih-lebihan kepada para ulama, yang mana sikap seperti ini adalah sikapnya orang-orang Nasara. Allah menyebutkan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka orang-orang Nasara menjadikan orang-orang alim mereka, menjadikan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan juga mereka menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah hanya satu Tuhan saja. Di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang Nasara menjadikan ulama-ulama mereka, ahli-ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah SWT. Mereka memiliki sifat yang hulu, berlebihan.
Disebutkan dalam hadis dari Adi bin Hatim yang dihasankan oleh Syekh Albani. Suatu saat Adi bin Hatim mendatangi Rasulullah SAW, yang mana di saat itu masih beragama Nasara, dan Adi bin Hatim masih menggunakan salib di dadanya dari emas. Ketika sampai di hadapan Nabi, Nabi mengatakan, lemparkanlah al-wasan itu, berhala itu dari lehermu, lalu dilepaskan. Sesampainya Adi di hadapan Nabi, Nabi membacakan ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu menjadikan orang-orang alim, ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Selesai membaca ayat, Adi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna lansna na'buduhum. Wahai Rasulullah, kami enggak nyembah mereka. Apa jawaban Nabi? Alaysa yuhilluna ma harramallah fatuharrimunah wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunah. Qultu bala fatilka ibadatuhum. Bukankah mereka orang-orang alim mereka itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian juga mengikuti menghalalkannya? Mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian ikut mengharamkannya. Dan sebaliknya, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian juga ikut menghalalkannya. Kata Adi, betul, itulah yang disebutkan menyembah mereka, menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah SWT. Sehingga ketaatan kepada ulama itu manakala berjalan di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah. Orang-orang ahli kitab, mereka membuat hukum-hukum selain hukum Allah. Mereka menetapkan ini halal, ini haram, sementara mereka juga terus mengikutinya, tidak memilah-milah. Lihat dulu bagaimanakah fatwanya, bagaimanakah omongannya, semua ditimbang di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah. Dan ini juga menimpa kaum muslimin. Bagaimana sebagian kaum muslimin hulu kepada para ulama, hulu kepada para kiai, hulu kepada para masyayikh, kepada syekh-syekh. Apa yang disampaikan semuanya diiyakan tanpa memperhatikan mana yang benar, mana yang hak. Kemudian golongan yang ketiga, yaitu orang yang tawassut, tengah-tengah. Mereka ini mengetahui bahwa ulama memiliki kedudukan dalam Islam ini. Dengan mereka tegak kaum muslimin, mereka sebagai pelita, penerang di umatnya. Manakala di dada mereka gelap keadaan umat, kita mengetahui, tetapi di samping itu tidak hulu, tidak berlebihan. Semua apa yang dikatakan, semua yang difatwakan dibenarkan. Wafaqanallahu wa iyyakum limal hamdu warda. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Para ulama membagi ulama-ulama itu menjadi dua. Ada ulama-ulama yang baik, yang kedua ulama-ulama yang ulama yang jelek. Dan ulama yang jelek memberikan dampak yang besar kepada umat, karena mereka ini dijadikan panutan oleh umat. Manakala dia berfatwa dengan fatwa yang salah, padahal pengikutnya banyak, akan menyeret banyak kaum muslimin menjadi terseret. Sebagaimana kata Ziyad bin Khudair, dia mengatakan, qala li Umar mengatakan kepada saya, hal ta'rifu ma yahdimul Islam, tahukah kamu apa yang bikin hancur Islam? Saya katakan, la, tidak mengetahui. Yang bikin hancur yahdumuhu, yang bikin hancurnya Islam, zallatul alim, yaitu tergelincirnya orang yang alim, sehingga membuat fitnah yang besar. Dan juga berkata Fudail bin Iyad, berkata para ulama salaf mengatakan, ihzaru fitnatal alimil fajir wal abidil jahil fa inna fitnatahuma
fitnatun likulli maftun. Hati-hati kalian dari fitnahnya orang yang alim yang fajir dan juga ahli ibadah yang bodoh. Karena fitnah keduanya ini membuat fitnah bagi orang-orang yang terfitnah. Orang yang alim dan berilmu, manakala ucapannya, perbuatan yang melisihi, orang-orang awam akan menjadikan hujah. Itu saja seperti itu para ulama. Masa kita tidak boleh? Itu lihat orang alim, berarti sudah menjadi doktor. Dan pula juga orang yang ahli ibadah, dikira dia orang yang sangat baik, padahal ibadahnya tidak benar. Melihat bagaimanakah orangnya ini soleh, senantiasa menghadiri yaitu tempat-tempat ibadah, sehingga orang husnudzon, semua apa yang dilakukan itu benar. Kemudian ma'asyiral muslimin, ulama yang kedua yaitu ulama-ulama yang baik, ulama yang berjalan di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan disebutkan di antara akhlakul ulama, akhlak yang baik dari para ulama, di antara sifatnya ayyakun laysakiran wa dzakiran daima dzikr wa dzakara lillahi daima dzikr. Sifat ulama itu kepada Allah dia bersyukur dan senantiasa menjaga zikir, terus demikian berzikir. Kemudian juga akhlak yang kedua, muaddaban bil Qur'an was sunnah, berakhlak dengan Quran dan sunnah. Wala yunafisu ala dunya, dan tidak berlomba-lomba bersaing dengan orang-orang pencari dunia. Karena dia sebagai seorang alim, seorang ulama yang tugas fokusnya yaitu membimbing umat, tidak berlomba-lomba dengan ahli dunia. Dan yang ketiga di antara akhlaknya waqar, bersifat tunduk, tidak menyombongkan diri, berjalan di atas dunia ini dengan tawadhu. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah rahimakumullah, demikian khutbah kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin wa aqimissalam.